Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 26 April tahun 2025, hari Sabtu dalam oktav Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah kepada seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan menghadirkan kasih, damai, dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menggarisbawahi tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit menjadi bukti bahwa kuasa maut dikalahkan oleh Yesus, dan kematian bukanlah akhir dari kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan setelah akhir hidup di dunia ini. Kehidupan itu telah ditunjukkan oleh Yesus dengan kebangkitan. Yesus telah menampakkan dirinya setelah kebangkitan, pertama-tama kepada Maria Magdalena. Yesus sungguh memutarbalikkan apa yang menjadi kebiasaan pada masa itu, yakni tidak memperhitungkan wanita dalam tatanan kehidupan religius, budaya, dan kemasyarakatan. Namun justru kepada wanitalah, yakni Maria Magdalena, warta kebangkitan Yesus pertama-tama disampaikan. Maria Magdalena ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit langsung menyampaikannya kepada para rasul. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa peran dan tugas para rasul untuk melanjutkan misi perutusan Yesus yang telah memilih para rasul dalam melanjutkan tugas perutusannya di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, menarik merefleksikan bagaimana para rasul setelah menerima warta kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena tidak serta-merta percaya. Memang untuk menjadi percaya dibutuhkan iman, tuntunan Allah sendiri, agar sungguh kepercayaan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dan bukan soal perasaan belaka. Yesus akhirnya menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada para rasul. Para rasul sungguh melihat dan bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan Yesus memberi pesan penting bagi para rasul untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil. Saudara-saudari terkasih, para rasul telah menerima tugas perutusan untuk melanjutkan misi Allah lewat Yesus Kristus. Kini gereja, umat Allah, lewat pembaptisan memiliki tugas perutusan yang sama, yakni menjadi pewarta cinta kasih kepada seluruh makhluk. Pergilah, dan panggilan gereja ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari terkasih, apakah kita menyadari tugas dan panggilan perutusan kita?
kita yang sudah dibaptis menjadi anak Allah dan anggota gereja yang dipanggil dan diutus untuk bermisi. Umat Katolik Keuskupan Agung Medan merefleksikan secara khusus tahun ini akan panggilan untuk bermisi, sebagaimana para rasul setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit menerima perutusan, demikian juga umat Katolik yang sudah dibaptis diutus untuk bermisi, mewartakan kebaikan dan cinta kasih Allah bagi sesama di sekitar kita. Inilah misi utama dari gereja. Mari kita mulai lagi menyadari panggilan dan misi kita, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang sedang dilanda ketidakpastian, ketidakadilan, kecemasan, menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan dan kebaikan semu, sementara dan hanya untuk segelintir orang. Kita diutus untuk membawa harapan bagi yang tertindas, menderita, dan putus asa. Semoga dengan semangat tugas perutusan dan tahun pengharapan ini, kita sebagai pengikut Kristus tetap menghidupkan pengharapan dalam Tuhan. Dalam dunia tempat kita tinggal, hidup, sekolah, bekerja, akan selalu bersama dengan yang lain. Kebersamaan kita dengan yang lain tak jarang kita akan menemukan ketidaksesuaian dengan kehendak dan ajaran Yesus. Kadangkala kita dihadapkan pada pilihan mengikuti keinginan diri, tuntutan dari pimpinan atau orang lain, atau kehendak Tuhan sendiri. Dalam situasi demikian ini, kita sedang ditantang, diuji, apakah kita sungguh sudah mampu mengenal kehendak Allah dan keteguhan iman akan tugas perutusan yang telah kita terima. Saudara-saudari terkasih, mari kita terus-menerus menguatkan iman, memperbaharui setiap hari panggilan dan perutusan yang telah kita terima lewat pembaptisan kita, menghadirkan kasih, damai, dan sukacita Injil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati kita.